di dalam Al-Quranul Karim Allah katakan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sebatas ekspresi cinta pada beliau, tapi itu adalah ekspresi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam surah Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, jika ada memang kamu mencintai Allah, bukan hanya sebatas dakwaan saja, maka ikutilah aku. Bahkan mengikuti Rasul itu tidak hanya mengekspresikan cinta kepada beliau, tapi itu kecintaan kepada Allah. Karena itu tidak mungkin ada ikhtilaf, perbedaan pendapat dalam perkara. Tidak mungkin ada perbedaan pendapat dalam. Kalau wujud kecintaan itu adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu yang perlu kita perterang atau permasalahan ini adalah apakah berbagai perayaan yang dilakukan itu berada tidak di dalam jalan yang mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sana bagian orang bersikukuh, ya ini adalah ekspresi cinta. Kalau saya mengatakan cintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diwujudkan dalam bentuk apa? Tiba'uhu, mengikuti. Berakhlak seperti akhlak beliau. Mengikuti apa yang beliau tuntunkan. Menjauhi perkara-perkara yang tidak beliau sukai. Mendurhakai diri kita kalau kemauan diri kita itu bertolak belakang dengan yang beliau tuntunkan. Begitu. Nah, di dalamnya tentu termasuk bersolawat. Nah, itu adalah perintah dari syariat yang beliau bawa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Begitu. Nah, segala perintah dan tuntunan yang ada di dalam syariat yang beliau bawa, kepatuhan kita kepadanya adalah perwujudan dari kecintaan kita. Nah, tinggallah persoalannya, apakah merayakan hari tanggal 12 atau tanggal 9 itu sebagai suatu tuntunan untuk mewujudkan kecintaan kita sehingga dengan itu kita menjadi orang-orang yang sempurna iman dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ saja titik khilafnya. Urusan bersalawat sebanyak-banyaknya tidak ada ikhtilaf. Ikhtilafnya apakah salawat itu bisa dibuat atau tidak, atau dicukupkan pada salawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bersalawatnya pakat. Jadi saya melihat sekarang perdebatan-perdebatan itu tidak konsisten dalam perkara-perkara yang dipertikaikan. Ini sudah merambah ke hal-hal yang sebenarnya sudah disepakati. Urusan berselawatnya sepakat. Bagaimana orang akan menolak Al-Quranul Karim? Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu 'alaihi sallimu taslima. Nabi yang menyuruh. Hari yang terbaik itu hari Jumaat. Siru fihi alayya as-salah. Banyak salawat kepada aku di hari itu. As-salatakum ma'rudah.
salawat kamu akan diperhadapkan. Akan ada yang bertanya, ya Rasul, kaifa tu'radu salatuna laqad aramta, bagaimana akan diperhadapkan salawat kami kamu, akankah tubuhmu telah hancur? Allah harramal arda, Allah mengharamkan ta'kula adal amda. Bagi dalil-dalil lain yang sahih dan dhaif seluruh himpun bahawa bersalawat kepada Nabi adalah amalan yang begitu tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu memperbanyak salawat adalah hal yang bisa mendatangkan kecintaan, bertambah rasa cinta kepada, dapatkan pahala besar, bahkan cara agar kita pantas mendapatkan syafaat beliau. Itu adalah hal-hal yang disepakati. Area ikhtilafnya mana? Maka salawat itu dibuat sehingga jadilah salawat badar, salawat nariyah, salawat ini, salawat itu, atau salawat itu dicukupkan pada apa yang ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Situ titik ikhtilafnya. Nah, begitu juga memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyanjung beliau sebagai ekspresi atau ungkapan dari kecintaan, bukanlah perkara yang ditolak oleh para ulama. Kita katakan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sayyid kita, sayyidina. Kita katakan syafi'ina. Kita katakan beliau adalah yang membawa cahaya dalam kegelapan kehidupan umat dan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perkara yang muttafaq alaih. Tetapi ketika masuk ujian itu pada perkara-perkara yang sebagian orang menganggap itu berlebihan, nah disitulah titik ikhtilaf. Jadi saya berharap perdebatan-perdebatan tentang apakah maulid Nabi dan maulid Nabi boleh, saya mengajak saja, jangan melampaui area-area yang sebenarnya sudah disepakati, supaya jangan semakin menjarak antar umat. Terus bagaimana kita memandang di sini? Kita melihat tradisi kaum muslimin dalam perkara maulid Nabi ini sebenarnya tidak sama. Tidak sama. Dan saya melihat perayaan-perayaan dari berbagai negara itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Saya pernah di Mesir dahulu, lihat bagaimana orang melakukan kegiatan acara maulid di Mesir. Dan saya pernah juga 2 kali diundang dahulu oleh pimpin Libya, Muammar Gaddafi. Itu juga dalam rangka ada kegiatan yang disebut ulama, dan ada juga acara maulid. Pernah di Benghazi dan pernah juga di Nouakchott, Dania, negara paling ujung Afrika. Bangsa ragam macam. Tidak mungkin dalam keragaman seperti itu, tambah kalau kita bandingkan di tempat kita, kemudian kita melabel dengan satu hukum, boleh dan tidak boleh, masyru' atau bid'ah. Terlalu umum hukum seperti itu. Apalagi kalau kita perhatikan tradisi kita kaum muslimin di negeri, khususnya di negeri, tidak sama. Nah, kalau yang kita lakukan selama ini adalah kebetulan pada bulan Rabiul Awal ini adalah bulan di mana di hari di dalamnya Nabi dilahirkan dalam catatan sejarah, dalam ilmu tarikh, ya, dalam ilmu sejarah. Kemudian ada sebagian dari umat ini memakai
bulan itu sebagai momentum, kesempatan untuk mengingatkan kembali umat akan nabinya, sejarah hidup nabinya, perjalanan dakwah nabinya, pesan-pesan yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mendirikan majlis-majlis ilmu seperti yang dilakukan oleh kita. Dan itu disebut dengan acara maulid. Itu yang disebut acara maulid. Tapi modelnya seperti itu. Mengundang dai, mengundang dai kan bukan hanya di Rabiul Awal saja. Cara lain juga ada ceramah, ada kajian. Tapi kebetulan ini adalah di Rabiul Awal diminta ulama untuk berbicara secara khusus tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, mauliduhu, kelahirannya, perjalanan wasiratuhu, perjalanan hidup beliau, kemudian wa atharuhu, dan peninggalan-peninggalan beliau, kemudian apa lagi, pesan-pesan, wasaya, wasiat-wasiat beliau untuk menyegarkan kembali dalam fikiran umat ini tentang keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebatas majlis as-sirah an-nabawiyah seperti itu, kemudian datang cap mengatakan bahawa perayaan maulid dengan model seperti itu bid'ah, dan melihat hukum bid'ah ghulu, berlebihan dalam hal yang. Nah, tetapi kalau ada orang yang membuat kegiatan dengan i'tiqad, dengan keyakinan bahawa tanggal itu, pada tanggalnya ikhtilaf, merupakan hari tersendiri, kemudian dia buat pula ibadah tersendiri, puasa pula dia khususkan di hari itu, dia buat pula salat tersendiri di waktu itu, dia buat acara dengan kaifiat tersendiri, dan itu dijadikan sebagai ta'abbud, sebagai ibadah khusus dengan cara-cara begitu. Tambah pula keyakinan ketika dia berkumpul itu, diyakini pula Nabi SAW hadir di tengah mereka, ruh beliau dan sebagainya. Yang seperti ini jelas tidak ada sultan, tidak ada kewenangan orang untuk membuat yang demikian. Kalau itu yang dilakukan kemudian datang label bid'ah perbuatan itu, saya sependapat. Tetapi kalau majlis sirah, membuat majlis dalam rangka mengulang kembali kajian tentang sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa ada keyakinan-keyakinan apa-apa, tidak pula ada ibadah-ibadah mukhtara'ah yang dibuat dengan hari pada hari-hari tertentu seperti itu adalah sesuatu yang hadir dalam tradisi para sahabat setiap momen-momen tersebut. Ya, kita ambil saja. Kenapa dahulu para sahabat menjadikan hijrah Nabi sebagai patokan untuk menetapkan penanggalan awal tahun, perhitungan tahun kaum muslimin yang kita kenal sekarang tahun Hijriyah? Kenapa kaum muslimin termasuk Umar bin Al-Khattab ingat betul kapan akhir dari surat Al-Quranul Karim turun? Bagaimana yang dikatakan oleh orang Yahudi kepada Umar, ya Umar, wahai Amirul Mukminin, ada satu hari seandainya, ada satu ayat, seandainya ayat itu turun kepada kami, kami jadikan hari turunnya ayat itu sebagai Eid, sebagai hari raya. Ayat mana, kata Umar? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Kata Umar bin Al-Khattab, saya tahu persis itu. Turunnya di mana, saat bagaimana, sedang di mana Nabi. Saya tahu persis. Ingat sahabat. Jadi mengikat antara ingatan kita dengan
Rutan atau rentetan perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bukan perkara yang bid'ah. Tahun berapa Nabi dilahirkan, apa peristiwa yang terjadi ketika itu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di Madinah, kapan beliau meninggalkan Makkah, semua itu merupakan catatan sejarah dan tugas kita untuk mengingatkan kembali dari generasi ke generasi akan perjalanan tersebut. Kalau yang disebut dengan maulid ini istilah atau penamaannya, kalau yang disebut dengan maulid itu adalah majlis ilmu yang mengkaji tentang itu, tidak ada mengikut padanya i'tiqadat, keyakinan-keyakinan yang khurafat. Ya. Tidak ada pula ibadah-ibadah mukhtara'ah yang dibuat-buat. Karena memang ada sebagian yang melakukan yang demikian. Hari itu mereka khususkan ada puasa yang tidak ada dalil dan alasan untuk hal itu. Tidak bisa dijadikan alasan puasa Senin Nabi berarti puasa 12 Rabiul Awal, berbeda. Kalau puasa Senin Kamis jelas ada dalilnya, tapi puasa khusus pada tanggal 12 Rabiul Awal tidak ada dasarnya. Kemudian ada keyakinan-keyakinan tertentu hanya berdasarkan merujuk kepada mimpi si fulan atau pesan si fulan. Ada ibadah tertentu, kalau itu yang dilakukan, setuju. Apalagi kalau menambah lagi Aid, hari raya, pelaksanaan hari raya seperti 2 hari raya yang telah disyariatkan. Kalau seperti itu yang dilakukan, saya termasuk yang tidak. Tetapi kalau yang dimaksud dengan maulid adalah majlis sirah, kadang pun tidak terikat dengan tanggal 12 kah, tanggal 9 kah. Saya juga dapat undangan sering, walaupun jarang tempat saya hadiri. Ada yang undang gantian katanya. Ada kegiatan dan susah saya meninggalkan surau. Karena itu ya sudah sekian kali pula surau saya tinggalkan karena maaf saya, terima kasih undangannya. Sebagian undangan itu saya lihat bunyinya tidak ada pula tanggal itu. Yang isinya kami menyesuaikan saja kapan. Nah, berarti kan tidak ada pula mereka mengkhususkan tanggal berbagai macam, hanya momentum saja. Kalau ini pula kemudian lekat pula cap bid'ah padanya, itu habis nanti berbagai kegiatan umat sifatnya adalah dalam rangka munasabah dan hanya dalam batasan bermajlis. Padahal di dalam kajian-kajian ulama dimanapun, Mesir, di Saudi Arabia, di berbagai tempat, momentum-momentum itu terus disampaikan oleh para ulama. Jika bulan Ramadan misalnya, mau di mana, mau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Mesir, di berbagai tempat kita dengarkan. Kalau sudah pertengahan Ramadan, apa isi khutbah para khatib? Adalah tentang perang Badar, tentang nuzulul Quran. Kenapa itu yang disebut Pak Khatib gitu kan? Karena ini momentumnya dahulu turun Al-Quran di bulan Ramadan, ini terjadi perang Badar di bulan Ramadan. Nah, kalau majelis-majelis ilmu seperti itu juga mendapatkan label bid'ah, itu berlebih-lebihan dalam melakukan tabdi', menuduh orang baru. Jadi saya berharap kita ini tidak terseret pula kepada sikap ghulu di dalam membid'ahkan orang, dan tidak pula dalam sikap ghulu dalam melakukan berbagai kegiatan yang bisa jatuh kepada melakukan amal tanpa alasan dan dalil. Jadi kalau yang disebut dengan maulid itu dalam batasan adalah mengkaji sirah nabawiyah untuk mendatangkan kecintaan kepada Nabi SAW, maka itu adalah perkara yang boleh, dan itu bahagian dari metode tarbiyah, bagaimana kita mendidik umat. Tetapi catatannya,
Jangan hanya mengkaji sejarah Nabi itu hanya bulan Rabiul Awal saja. Itu yang kita ingatkan. Kalau di surau kan tidak Rabiul Awal saja. Setiap pekan kita mengaji sirah. Kayaknya ada yang bertanya, hari Senin besok kita maulid Nabi. Ini sekarang maulid juga kita nih. Kita maulid terus saja. Kaji sirah Nabawiyah. Nah itu karena banyak pertanyaan tentang itu. Jadi saya tidak mau terseret kepada membid'ahkan secara umum dan tidak pula terseret kepada kelompok yang membolehkan apa saja dengan alasan. Kita tahu juga kadang-kadang di acara maulid itu dibuat acara zikirnya, melakukan membaca ratib, wirid dan berbagai macam. Kemudian acara salawat, kemudian ada yang mendendangkannya, hadrah dan sebagainya. Dulu di Mesir saya perhatikan juga itu. Nah, yang sedih juga kita melihatnya. Kadang semua ikut berzikir, laki-laki dan perempuan. Kemudian ketika mereka sudah terseret dengan zikir mereka, ada yang berdiri, kemudian ada yang meloncat, ada yang begini, macam. Kadang laki-laki ada pula sampai ke tempat perempuan kadang-kadang. Nah, apakah begitu mau kita tutup mata? Oh, ini boleh dalam rangka kecintaan kepada Nabi? Tidak mungkin itu. Nah, jadi hukum itu akan sesuai dengan tasawurnya, dengan bagaimana gambaran amal tersebut. Jadi tidak bisa main pukul rata. Maulid bid'ah, tidak bisa begitu. Maulid boleh, cinta kepada Nabi, belum tentu juga begitu. Nah karena itu, saya berharap kaum muslimin, khususnya di Sumatera Barat, kita sudah alhamdulillah mendapatkan tuntunan yang baik dari para ulama kita. Acara-acara maulid kita lebih banyak hanya diisi dengan apa? Kajian. Tidak ada makannya bayan. Oh, kumpul nak makan-makanlah, tapi tidak menjadi syarat itu. Dahulu menjadi itu kalau di kampung saya dahulu kalau ndak merantang itu menantu di bulan Maulid ini. Sehingga dahulu namanya bulan Maulid ini bukan Maulid tapi Mulut. Bulan Mulut namanya dulu. Maka itu nempan tiang Mulut. Di daerah saya dulu di Solo kan juga begitu. Orang melambang. Itu menantu merantang ke tempat mintu. Ada menantu tidak mau rantang tempat mintu bulan Maulid itu menantu tidak terhati. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya tidak menjadi bagian dari Maulid Rasul. Tapi alhamdulillah kita bukan berarti semakin buruk kita, malah semakin baik kita faham bahwa hakikat dari Maulid Rasul itu adalah momentum untuk apa? Untuk kita mengingat kembali sejarah Nabi, perjalanan dakwah beliau, pesan-pesan yang beliau tinggalkan. Itulah sebagai bahagian dari apa? Mahabbah dan perkara bersalawat sebanyak-banyaknya, bukan hanya di hari itu saja. Hanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terdengar apa yang kita katakan sallallahu alaihi wasallam, kita bersalawat kepada beliau. Kalau tidak, kitalah jadi orang yang paling bakhil. Abu khalun nas man dzukirtu inda, siapa saja yang disebut aku di sisinya walam yusalli alayya, tidak bersalawat kepada aku, itu orang yang paling bakhil. Salawat itu adalah untuk kita juga. Jadi karena itu ajak kita semua dalam sikap objektif di dalam melihat perbedaan-perbedaan itu, dan apa yang telah kita pakai hari ini sebagai yang disebut orang tradisi, bagi kita tentu bukan sebatas tradisi, tapi ini adalah bahagian dari ekspresi kecintaan kita kepada Rasul. Kita tidak mau melupakan sejarah hidup. Dan tanggal 12 Rabiul Awal atau 9 Rabiul Awal atau bulan Rabiul Awal itu hanya momentum saja untuk kita mendatangkan semangat baru mengkaji ulang. Walaupun kita tidak membatasinya. Kita disuruh kan tidak terbatas hanya pada bulan ini saja atau hari tertentu. Itu kira-kira pandangan terhadap perayaan-perayaan Maulid yang sering diperdebatkan orang. Kita hargai perbedaan-perbedaan pendapat itu,